Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa sekalian, pada kesempatan pertemuan perkuliahan yang perdana ini, Bapak akan mengajak kalian untuk membuka dulu dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pertemuan kita ini dalam satu semester terdiri dari 14 pertemuan. Nah, untuk lebih jelasnya, izinkan Bapak men-share kemudian memberikan lebih jelas tentang materi-materi yang akan kita bahas untuk selama satu semester. Sebelumnya Bapak akan bertanya apakah sahabat mahasiswa bisa mendengar suara saya dan bisa melihat secara jelas. Bisa, Pak. Jelas. Ya, terima kasih. Bahwa perkuliahan kita nanti dalam satu semester untuk mata kuliah pengantar manajemen itu terdiri dari 14 pertemuan. Dan terdiri pula dalam 14 pertemuan akan ada 14 pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam satu semester. Materi perkuliahan kita, karena kita menggunakan daring, maka menggunakan metode yaitu presentasi, tanya jawab, diskusi, dan pembuatan tugas. Untuk pertemuan satu, maka nanti yaitu bab tentang pengantar manajemen untuk diisi oleh kawan-kawan kita, yaitu dengan membuat presentasi 1 sampai 14 dan satu pokok bahasan atau satu pertemuan terdiri dari 2 mahasiswa. Adapun nanti untuk secara detailnya tentang pokok bahasan 1 siapa mahasiswanya, pokok bahasan 2 siapa, nanti akan Bapak share dalam grup WA kita, WA perkuliahan. Bapak juga mengingatkan untuk kawan-kawan mahasiswa agar mengisi absen melalui link yang telah Bapak kirim ke WA Group agar kehadiran kawan-kawan mahasiswa bisa tercatat di dalam pertemuan yang Bapak buat setiap minggunya. Baik, Bapak akan jelaskan dulu pokok bahasan 1 yaitu pengantar manajemen. Yang kedua adalah sejarah perkembangan pemikiran manajemen. Yang ketiga adalah manajer dan ruang lingkup eksternal organisasi. Pertemuan keempat adalah proses perencanaan. Kemudian pertemuan 5 atau pokok bahasan yang kelima adalah penetapan tujuan organisasi. Kemudian yang ke-6 adalah pembuatan keputusan. Untuk selanjutnya, pertemuan ke-7 pengorganisasian struktur organisasi dan nanti ujian tengah semester. Setelah itu kita lanjut lagi yaitu koordinasi dan rentang manajemen itu untuk pertemuan 7. Kemudian pertemuan 8 adalah wewenang dan delegasi desentralisasi. Pertemuan 9 penyusunan personalia organisasi. Kemudian pertemuan ke-10 adalah motivasi, ke-11 komunikasi dalam organisasi, kemudian kepemimpinan, dan terakhir adalah total quality management gugus kendali. Nah, itulah 14 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama di dalam satu semester untuk mata kuliah pengantar manajemen.
Adapun pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan untuk pertemuan 1, memberikan gambaran apa itu tentang manajemen secara umum. Yaitu yang pertama adalah definisi manajemen. Ini tertutup. Pengertian tentang manajemen ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah mengartikan proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada yang berpendapat bahwa manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggerakkan orang lain untuk bekerja. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang membutuhkan manajemen? Mungkin saudara atau teman-teman mahasiswa akan menjawab perusahaan atau sekolah. Jawaban tersebut tidak keliru karena sekolah juga membutuhkan manajemen, kemudian perusahaan juga membutuhkan manajemen. Namun akan lebih lengkap bahwa manajemen itu dibutuhkan untuk semua tipe organisasi. Dalam praktek, manajemen dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja atau bersama dalam satu organisasi untuk mencapai satu tujuan, maka membutuhkan manajemen. Untuk selanjutnya adalah mengapa manajemen dibutuhkan. Ada 3 alasan yang diperlukan mengapa manajemen dibutuhkan. Yang pertama adalah manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Di sini dibutuhkan manajemen untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dengan pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Alasan yang ketiga, mengapa membutuhkan manajemen adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu organisasi akan dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia, dalam pencapaian tujuan tentu akan lebih sulit. Nah, itulah secara garis besar tentang apa itu manajemen, kemudian urgensi daripada kenapa ada mata kuliah manajemen. Ini yang insya Allah nanti secara detailnya nanti akan dibahas oleh kawan-kawan mahasiswa sekalian di dalam 1 semester yang tadi pokok bahasanya telah Bapak sampaikan. Dan Bapak berharap bahwa kalian semua nanti jangan sampai melalaikan tugas yang telah diberikan untuk membuat presentasi dalam setiap minggunya sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah dibagikan kepada kawan-kawan mahasiswa semua. Nah, untuk selanjutnya juga kawan-kawan mahasiswa dalam perkuliahan secara daring online ini bisa mengakses materi Bapak yaitu di dalam Aidu, ya. Bisa diakses dalam Aidu. Yang nanti linknya Bapak akan berbagi. Jadi selain nanti teman-teman mahasiswa membuat presentasi yang nanti dipresentasikan secara daring oleh kawan-kawan mahasiswa,
kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi secara online, kemudian menyimpulkan. Kawan-kawan mahasiswa juga mengakses materi-materi yang ada di dalam AIDU yang akan Bapak nanti linknya berikan pada mahasiswa untuk bisa mengakses, baik mengakses materi, mengakses tugas-tugas, maupun hal-hal yang lain. Demikian barangkali gambaran untuk perkuliahan kita dalam satu semester ini. Di pertemuan pertama ini, mudah-mudahan ada mahasiswa yang mau bertanya atau mau meminta penjelasan tentang perkuliahan kita agar kita semua ini bisa berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan harapan kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.